Ya, dan pemirsa Kuntadi resmi dilantik sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menggantikan Febri Adriansyah. Ia menyatakan akan mengevaluasi seluruh perkara khususnya yang menjadi perhatian masyarakat. Bapak Jaksa Agung tadi dalam kegiatan pelantikan ada dua hal yang saya garis bawahi adalah lakukan konsolidasi baik ke dalam maupun keluar dan melakukan evaluasi. Evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga adalah integritas, objektivitas, dan transparansinya. Ya, dan sebelumnya pemirsa Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Kuntadi sebagai Jampitsus Kejaksaan Agung. Pengangkatan itu sesuai usulan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung, menggantikan Febri Adriansyah yang tersandung kasus korupsi. Pengangkatan itu dilakukan setelah Prabowo menandatangani keputusan Presiden atau Kepres sesuai usulan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Kepres tersebut telah ditandatangani Presiden dan akan segera diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Dapat kami informasikan bahwa kemarin Bapak Presiden telah menandatangani Kepres sesuai dengan hasil dari tim penilai akhir sebagaimana mengacu kepada surat usulan dari Jaksa Agung yang kemudian rencananya hari ini akan kami tindak lanjuti secara administratif untuk nantinya petikan dari Kepres tersebut kami kirimkan kepada instansi terkait, dalam hal ini Kejaksaan Agung. Kuntadi diusulkan menggantikan Febri Adriansyah yang sebelumnya mengundurkan diri dari jabatan Jampitsus. Kuntadi merupakan jaksa senior di Korps Adiaksa yang menjabat sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ex-Jampitsus Febri Adriansyah hari ini bakal diperiksa Kejaksaan Agung sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang terkait barang bukti uang dan 74 kg emas. Kejagung ancam upaya paksa jika Febri kembali mangkir. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Rudi Margono menyatakan penanganan perkara Febri terus berlanjut. Febri dipanggil kembali hari ini untuk diperiksa sebagai saksi usai tidak hadir pada pemanggilan pertama kemarin. Rudi menegaskan status saksi Febri terkait diterbitkannya sprindik baru oleh Kejagung atas perkara ini. Dengan penanganan perkara ex-Jampitsus terus berlanjut. Pada tanggal 20 kemarin kita menerbitkan sprindik nomor 3 terkait dengan dugaan tindak pidana TPPU. Dan seharusnya pada tanggal hari Rabu kemarin ex-Jampitsus harusnya diperiksa sebagai saksi. Nah, di titik ini nanti mohon jangan ada bias disampaikan kok menjadi saksi. Karena ada sprindik baru untuk kebutuhan pemeriksaan, sehingga kita pastikan sesuai dengan putusan MK 21/2014 harus diperiksa lebih dulu. Pada hari ini yang bersangkutan kita panggil kembali. Yang pertama tidak hadir, yang kedua hari ini, dan jika memang tidak hadir sesuai pasal 28 KUHP, penyidik dengan bantuan pejabat yang berwenang bisa menghadirkan dengan upaya paksa. Ya, baik, untuk mengetahui terkait pemeriksaan Febri Adriansyah dan juga aksi massa di kawasan gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan, kita bergabung dengan rekan
Anissa Rizkiah yang berada di dalam kawasan kantor Kejagung. Anissa, apakah ada update terkait pemeriksaan Febri hari ini? Silakan. Anissa. Ya, Juno dan juga pemirsa, selamat sore dari Gedung Bundar Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Memang saat ini belum ada tanda-tanda kedatangan dari ex-Jampitsus Febri Adriansyah yang dijadwalkan akan diperiksa pada hari ini. Menurut informasi yang kami dapatkan, undangan pemeriksaan ini tengah dikirimkan kepada pihak kuasa hukumnya. Ini sejak tanggal 22 Juli 2026. Dan dijadwalkan pada hari ini, yakni di tanggal 24 Juli 2026 pukul 9 pagi. Namun hingga sore hari ini, tepat pada pukul 16:41 waktu Indonesia Barat, nampaknya belum ada kehadiran ataupun tanda-tanda kedatangan dari Febri Adriansyah maupun kuasa hukumnya. Dan memang saat ini dalam informasi yang kami dapatkan dari Kapus Penkum dari Kejaksaan Agung menyatakan bahwa Febri Adriansyah ini akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus tindak pidana pencucian uang TPPU. Namun kami masih terus berupaya untuk menunggu kedatangan hingga sore hari ini. Dan untuk update-nya memang tadi dari pihak Kejaksaan Agung tengah melakukan rilis begitu, bahwasannya pada hari ini memang sudah ada 4 sprindik atas perkara limpahan dari Polri, yakni yang pertama ini terkait kasus korupsi dalam kasus Asabri, kemudian Krakatau Steel, kemudian dugaan kasus korupsi pengadaan batu bara PLTU, dan yang terakhir penyidik juga tengah menerbitkan sprindik keempat yang secara khusus ini mengusut dugaan TPPU, di mana Kejaksaan menegaskan memang sprindik sebelumnya ini menyatakan bahwa dari Febri Adriansyah ini berstatus tersangka dan tetap berlaku sehingga penyidikan masih terus dilanjutkan. Untuk itu kami pun juga masih terus akan melakukan pemantauan di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia karena hari ini memang dijadwalkan Febri Adriansyah akan diperiksa statusnya menjadi saksi menyangkut sprindik yang keempat diterbitkan oleh pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Untuk sementara saya kembalikan kepada Juno yang ada di studio. Ya, Anissa, saya tahu Anda sedang berada di dalam kawasan Gedung Kejagung. Namun apakah Anda mendengar informasi terkait demo di luar Kejagung yang kita tahu juga sedang berlangsung dari tadi dan sempat ricu juga, saya lihat ada yang bakar ban seperti itu, Anissa. Ada laporan terkait demo di luar, Anissa, seperti apa? Ya, baik, Juno dan juga pemirsa, dapat saya gambarkan situasi di Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini memang pengamanan cukup ketat. Kami awak media juga hanya diperkenankan berada di area dalam, tidak dapat memasuki beberapa ruangan begitu, dan dibatasi gerak kami, di mana kami pun dari tim Sindo News ini dibagi menjadi 2 titik. Saya berada di area Gedung Bundar Kejaksaan Agung dan tim lainnya ini berada memantau situasi demo pada sore hari ini. Kalau menurut informasi yang kami dapatkan, memang setibanya kami di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini, pendemo yang datang ini jumlahnya saya bisa katakan lebih dari 50 orang begitu yang berada di area kawasan Kejaksaan Agung. Namun memang sore hari ini jumlahnya terus bertambah, Juno dan juga pemirsa. Dan informasi yang kami dapatkan pula, tadi juga sempat terjadi kericuhan di mana aksi massa sempat membakar ban dan mereka ingin menuntut agar Febri Adriansyah ini segera diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka. Tentunya dalam penyidikan kasus yang tadi sudah saya sampaikan di laporan sebelumnya, ada 3 sprindik dan salah satunya
tentunya ini menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka. Namun sprindik yang terakhir, sprindik yang keempat ini, Febri Adriansyah masih dinyatakan sebagai saksi. Itu artinya pemeriksaan hari ini itu merupakan Febri Adriansyah ini statusnya menjadi saksi, sehingga ia nantinya akan datang bersama kuasa hukumnya begitu sesuai dengan keinginannya sendiri. Namun dari pihak Kejaksaan Agung tadi juga menuturkan dalam rilis yang disampaikan pada siang hari tadi bahwasannya apabila Febri Adriansyah tidak hadir di sore hari ini ataupun hari ini pada saat pemeriksaan, maka nantinya bisa dilakukan jemput paksa kepada pihak saksi yakni Febri Adriansyah selaku ex Jampitsus. Dan dari tempat kami melaporkan ini terdengar sayup-sayup suara aspirasi para pendemo yang menyampaikan bahwasannya para pendemo ini terus berupaya menginginkan agar pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia segera menindak kasus dugaan korupsi. Ada 3 kasus besar yakni Asabri, kemudian Krakatau Steel dan juga TPPU yang saat ini sudah dilimpahkan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia kepada Kejaksaan Agung untuk menanganinya. Namun hingga kini ada 2 nama yakni salah satunya ada Febri Adriansyah yang sampai hari ini belum ditahan. Meskipun kita tahu bersama bahwa penetapan dari tersangka ini tengah dilakukan, namun hingga sore hari ini kami pun juga masih terus belum mendapatkan informasi atau belum melihat secara langsung tanda-tanda kedatangan dari Febri Adriansyah di gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dan baru saja kita mendengar begitu ya, ada suara seperti teriakan lebih keras dari arah luar gedung Bundar Kejaksaan Agung. Semoga tentunya kita berharap bahwa masa aksi dapat kondusif, kemudian dapat menyampaikan aspirasinya. Untuk sementara saya kembalikan kepada Juno yang ada di studio. Baik Anissa, jadi ada opsi tadi ya, bisa jemput paksa kalaupun hari ini tidak hadir. Dan kalau kita lihat visual tadi pemirsa di sebelah Anissa itu adalah visual dari luar gedung Kejagung. Walaupun tadi sore ini lumayan ramai dan suaranya juga terdengar sampai ke dalam ya Anissa ya. Tapi tadi saya lihat lalu lintas masih jalan, bahkan ada beberapa warga yang masih jogging seperti itu. Jadi nampak masih kondusif lah seperti itu. Terima kasih Anissa atas laporan Anda. Tetap jaga keselamatan ya. Selamat bertugas kembali.